Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa kembali melayani kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya pasti akan memberkati kita semuanya, terutama di tengah pandemi dan resesi global ekonomi yang sedang terjadi di hari-hari ini. Nah, saya ingin memberi judul pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa tetap bersukacita dan bersorak-sorai di hari-hari kita, sekalipun di tengah pandemi, badai, penyakit yang begitu mengerikan, juga badai ekonomi, resesi global yang sedang terjadi. Firman Tuhan selalu memiliki jawaban yang tuntas bagi kehidupan Anda dan saya. Mari kita pelajari bersama-sama pagi, siang, atau malam dimanapun Anda menyaksikan tayangan kebenaran firman hari ini. Ya, kita lihat sama-sama dari Mazmur pasal 90, ayatnya yang ke-14. Alkitab berkata, "Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita di masa atau semasa hari-hari kami." Alkitab bilang ternyata kita bisa bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kita. Nah, terjemahan Inggris bilang bukan semasa hari-hari kita, tetapi all our days. Di sepanjang hari-hari kita, semua hari-hari kita, sepanjang hidup saudara, sejak lahir sampai nanti Tuhan memanggil kita, atau sejak hari ini paling tidak ketika Anda mendengar kebenaran firman ini, all our days, semua hari-hari kita, sepanjang hari-hari kita, semasa hari-hari atau hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan semua itu karena satu sebab, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia Tuhan. Terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari atau BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini berkata, limpahkanlah kasih-Mu. Jadi waktu kita menerima kelimpahan kasih Tuhan di pagi hari, pada saat kita bersaat teduh, pada saat Anda mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan, Alkitab bilang itulah sebabnya kami bisa bersorak-sorai. Kata supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami menunjukkan bahwa ada penyebab, sehingga kita bisa bersukacita dan bersorak-sorai sekalipun hari-hari kita di tengah masa pandemi dan resesi yang sedang terjadi, kesulitan yang sedang terjadi di mana-mana. Kita tetap bisa bersorak-sorai bersukacita. Tapi caranya adalah kita dikenyangkan dulu dengan kasih karunia Tuhan. Dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan. Dikenyangkan oleh kasih-Mu yang berlimpah tadi. Wow, luar biasa firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab jelas berkata, kalau Anda lihat konteksnya ke atas, 1-2 ayat di atas, Alkitab bilang gini, ajarlah kami, ayat 12-nya ya Bapak Ibu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata, sebagaimana kami boleh hidup sepatutnya. Hidup sebagaimana sepatutnya Bapak Ibu. Ajar kami menghitung hari, dalam terjemahan BIMK Bahasa Indonesia Sehari-hari atau Bahasa Indonesia Masa Kini dikatakan, sadarkan kami betapa singkatnya hidup ini. Jadi pagi hari kita berjumpa Tuhan, saat teduh atau siang malam di mana Anda setting waktu ketemu Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, itu bisa menguatkan Anda dan saya untuk tetap bersorak-sorai, bersukacita semasa hari-hari kita, sepanjang hari-hari kita sampai kita dipanggil pulang oleh Bapa. Kenapa Alkitab berkata salah satu alasan di sini, saat itulah Tuhan mengajar kita, menyadarkan kita, menghitung hari sedemikian, menyadarkan kita betapa singkat hidup ini, dan kita boleh beroleh hati bijaksana, sehingga kita bisa hidup sebagaimana sepatutnya yang Tuhan kehendaki. Dan itu sebabnya kita bisa menghadapi hari dengan sukacita dan dengan sorak-sorai. Tetapi bukan hanya itu ya. Kita pengen lihat firman Tuhan lebih jauh lagi. Kita buka dari Ratapan pasal 3, Bapak Ibu Saudara. Yeremia sang nabi yang meratap itu berkata di ayat 21 mulai, tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan. Dia memfokuskannya
kepada hal-hal ini, bukan pada hal-hal yang membuat dia sedih dan meratap. Di tengah ratapannya, dia beroleh kekuatan karena dia memperhatikan hal-hal ini. Apa hal-hal yang diperhatikan? Oleh sebab itu aku akan berharap, katanya. Karena memperhatikan hal yang berikut ini, maka aku akan berharap, Yeremia katakan. Apa yang dia perhatikan sehingga dia bisa punya pengharapan di tengah dia sedang sedih dan meratap itu, Bapak Ibu. Sama seperti kondisi kita yang sedang meratap dalam tanda kutip, ya, beberapa orang sampai kehilangan job, nggak punya penghasilan lagi, atau kehilangan kekasih mereka yang maaf kata meninggal karena COVID dan sebagainya. Tapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap, kata Nabi Yeremia, ayat 22 dan 23, ini yang dia perhatikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Wow, ternyata di pagi hari, di saat kita saat teduh, jumpa Tuhan, Alkitab bilang katanya, kasih Tuhan itu bukan saja berlimpah, tetapi tidak berkesudahan, unlimited. Kasih Tuhan gak pernah habis. Kasihnya yang di sorga itu selalu tersedia bagi kita, asal kita mau bangun, ketemu dan jumpa Tuhan, Bapak Ibu. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk dipuaskan oleh rupa Tuhan. Setiap kali kita bangun, kita dipuaskan oleh hadirat Tuhan, oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab bilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Wow, never ending grace. Kasih karunia-Nya, anugerahnya tidak pernah habis. Tetapi Anda dan saya harus datang mengambilnya, katanya, sehingga engkau tetap akan berharap ketika engkau melakukan ini, ketika engkau fokus kepada hal ini, kata Yeremia. Selalu baru tiap pagi, bayangin. Besar kesetiaanmu. Wow, itu sebabnya aku akan tetap berharap, kata Yeremia. Kalau engkau sedang putus asa, hilang harapan, ini obatnya, Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Dia yang gak pernah habis rahmatnya, yang gak pernah habis kasih setianya, yang begitu besar kesetiaannya, limpah kasihnya, Bapak Ibu. Dan dia masih dapat kekuatan sehingga dia bilang gini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Harapanmu tidak akan hilang, masa depanmu sungguh ada, kata firman Tuhan. Tetapi Anda dan saya harus datang mengambilnya, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan lagi ayat berikutnya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan, menikmati hadirat yang disediakannya, kelimpahan tersebut, dan baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Wow, jiwa kita mencari Dia, kita menanti-nantikan Dia, Bapak Ibu Saudara. Dan berikutnya kalau Anda baca lagi di dalam ayat 39, malah sang Nabi menegur kepada kita semua. Dia bilang begini, ayat 39, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Bapak Ibu, daripada kita mengeluh, saudara-saudara, daripada kita mengeluh, sang Nabi berkata, ayo kita mengeluh tentang dosa kita. Karena di bagian lain Alkitab berkata, dosa itulah yang menghambat segala yang baik daripadamu. Kita mungkin berpikir, tapi Pastor Yogi, saya udah gak bikin dosa apa-apa. Bapak Ibu tahu bahwa akar dosa bukan sekedar menghasilkan dosa-dosa yang kita sebut sebagai melakukan dosa. Akar dosa seringkali adalah free will kita, kemauan kita, hak bebas kita yang berkata, aku mau melakukan menurut jalanku sendiri. Kita berpaling dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menimpakan kejahatan kita kepada Kristus. Kata kejahatan atau avon di sini menunjukkan bahwa kalau kita memilih jalan kita sendiri, menggunakan free will atau kehendak kita sendiri, tanpa campur tangan Tuhan, melibatkan Tuhan, tuntunan Tuhan yang mengarahkan, kita mandiri sendiri dengan kekuatan sendiri, itu sudah penyebab atau akar inti dari dosa-dosa yang lain, Bapak Ibu. Jadi penting sekali Alkitab bilang, daripada hidup ini mengeluh, mari kita, Alkitab katakan, mengeluh tentang dosanya. Artinya kita bertobat. Tuhan, aku gak mau dosa ini. Aku tahu ini menghambat segala yang baik yang sudah kau sediakan melalui darah salib Yesus bagiku.
Bapak Ibu, ayat berikutnya 40 bilang gini, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Berpaling artinya berbalik, bertobat. Setelah periksa diri, periksa hati, Tuhan, ternyata ini yang menjadi penghambat ya Tuhan. Ampuni sikap hatiku, ampuni pikiranku, ampuni perkataanku. Ampuni Tuhan kalau ada hal-hal selama ini yang ternyata tidak aku sadari dan ini menghambat semua yang sudah Kau anugerahkan kepadaku untuk bisa mengalir. Jadinya terhambat. Saudara, waktu kita berpaling kepada Tuhan, kita periksa hidup kita, wow. Berikutnya yang Tuhan arahkan adalah begini Bapak Ibu. Kita lihat ayat 41 berikutnya. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kita mulai worship. Kita mulai bersyukur. Tuhan, terima kasih. Darah-Mu selalu tersedia untuk membasuh aku. Terima kasih, kasih-Mu berlimpah-limpah sudah mengampuni aku. Aku datang kepada kasih-Mu yang luar biasa. Aku menyembah. Saudara, orang yang menyembah berarti begini. Dia sadar, dia fana, dia gak mampu dengan kekuatannya sendiri. Dia sadar bahwa dia terbatas. Tuhan itu yang tidak terbatas. Itu sebabnya orang yang worship, mengangkat tangan kepada surga, kepada Allah. Hatinya diangkat, dia berkata, Tuhan, ambil hidupku, ambil alih ekonomiku, ambil alih Tuhan keluargaku, bahkan ambil sakit hatiku Tuhan, cabut sampai ke akar-akarnya, ambil semua dosaku. Aku tahu dosa itu sudah mati di kayu salib. Tuhan, darah-Mu kembali terus membasuh dan membasuh aku. Oh Bapak Ibu Saudara, alangkah indahnya ketika di pagi hari atau anytime engkau set waktu, engkau berjumpa dengan Tuhan, menerima kelimpahan kasih-Nya. Wow, engkau akan bersorak-sorai dan tetap bersuka cita di tengah masa-masa pandemi sekalipun. Nah Bapak Ibu, ada yang lebih lagi yang Tuhan ingin bukakan. Kenapa penting kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, atau mungkin bahasanya sekarang saat teduh, ya, sehingga Anda beroleh kekuatan dan tetap bersorak-sorai, bersuka cita di tengah masa pandemi. Ayub berkata begini, yuk kita lihat sama-sama. Ayub pasal 7 ayat 17 dan 18. Ya, walaupun Bapak Ibu bisa datang pagi, siang, sore, malam hari, tapi saya tetap memberikan penekanan pagi hari ya, karena Alkitab juga menekankan pagi hari Bapak Ibu ya. Alkitab bilang pasal 7 dari Ayub ayat 17-18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Wow, Ayub bilang, siapa sih manusia itu sehingga Tuhan menganggapnya agung dan Tuhan memperhatikannya, sehingga Tuhan datangi tiap pagi dan Tuhan uji tiap saat. Bapak Ibu bisa bayangkan, ternyata di mata Tuhan Anda itu begitu agungnya. Ternyata di mata Tuhan Anda itu diperhatikan. Jangan ada orang yang berkata, Bapak Ibu Saudara, Saudari semua, ada yang berkata, Tuhan gak perhatiin hidup saya. Buktinya saya kesulitan ekonomi, saya sakit gak sembuh-sembuh, saya terikat dosa gak lepas-lepas. Mana Tuhan perhatikan saya? Keliru. Persoalannya, apakah kita datang ketika Dia nunggu kita di pagi hari? Karena Dia bilang, didatanginya manusia itu tiap pagi. Apa kita masih ngorok? Apa kita masih tidur, atau kita tidak peduli jam berapapun kita bangun, kita lupa bahwa tadi pagi Tuhan datang dan Dia tunggu kita untuk Dia bisa limpahkan kasih-Nya, kekuatannya, hikmat-Nya, anugerah-Nya untuk memperlengkapi kita hari itu, sehingga pada hari-hari kita, hari itu maupun selanjutnya, ketika Anda datang terus tiap pagi, Anda bersorak-sorai dan bersuka cita di hari-harimu, seumur hidupmu, sekalipun di masa resesi atau pandemi. Wow, Alkitab bilang engkau dianggap agung sama Tuhan dan Tuhan perhatikan engkau. Tuhan datangi engkau. Tuhan uji setiap saat. Bapak Ibu, kenapa Tuhan uji tiap saat? Saya berpikir ketika saya jatuh cinta ya kepada calon istri saya, kata uji setiap saat artinya gini, saya kepingin tahu tiap waktu kalau ternyata pasangan saya itu mencintai saya, mengasihi saya. Nah, Anda mungkin berkata, tapi Pastor Yogi, kalau Tuhan kan maha tahu, Dia tahu hati kita, betul. Tuhan maha tahu, tapi Tuhan seringkali ngomong, kalau Anda perhatikan tentang Abraham aja ya.
Aku ingin tahu apa yang ada di hati Abraham. Aku pengen tahu apa yang ada di hati bangsa Israel. Itu sebabnya kasus Abraham aja ya. Begitu Abraham pengen membunuh anaknya Ishak dikorbankan karena Tuhan bilang, anakmu itu harus dikorbankan. Tuhan pegang tangannya dan bilang, sekarang aku tahu apa yang ada di hatimu Abraham. Loh kan Tuhan maha tahu. Tapi dia uji. Betul nggak Abraham itu cinta dia? Mengasihi dia? Itu sebabnya juga bangsa Israel gitu. Supaya aku menguji mereka, aku berikan mana setiap pagi. Mereka pengen nurut nggak? Ambil hanya secukupnya. Besok ambil lagi. Kalau ambil berlebihan, mananya akan membusuk. Ada belatung di dalamnya. Ternyata bangsa Israel gagal ketika diuji. Lah, Tuhan tahu sebetulnya mereka akan gagal atau tidak gagal. Tetapi Tuhan bertindak seolah-olah seperti manusia. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan uji. Tiap hari Tuhan uji apakah kita betul mencintai dia. Karena dia sudah terlebih dulu mencintai engkau dan aku. Dia mati di kayu salib untuk menebus engkau dan aku. Menjadikan engkau dan aku kesayangannya, biji matanya, anak-anak Allah yang terkasih. Menjadi mempelai Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, betapa dahsyatnya kalau engkau tahu begitu pentingnya setiap pagi engkau bangun berjumpa dengan dia. Karena dia sudah standby di situ. Siap-siap untuk mengganjarimu, memberi kasihnya yang berlimpah-limpah, memberikan rahmatnya, memberikan kasih setianya yang tidak berkesudahan dan tak habis-habisnya, yang begitu besar setianya itu. Dan kita mau datang menghampiri dia yang sedang datang menunggu kita setiap pagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah kita lihat lebih jauh lagi. Kenapa penting kita berjumpa dengan dia, dan kenapa sehingga kalau kita jumpa dipuaskan oleh rupa dia, menerima kasih setianya tadi, kita jadi kuat, bersuka cita, bersorak-sorai di tengah masa-masa hari kita, sekalipun di tengah pandemi dan resesi. Berikutnya Alkitab juga berkata, ini konteks yang masih sama Bapak Ibu Saudara, mengenai betapa kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan datengin kita ya. Mazmur 8 ayat yang kelima bilang begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Tadi apa gerangan manusia sehingga kau perhatikan, kau datangi tiap pagi? Begitu agung di mata Tuhan. Sekarang masih konteks yang sama. Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, engkau mempedulikannya? Tuhan peduli sama saudara. Tuhan mengindahkan saudara dan saya. Tuhan mengingat saudara dan saya. Jangan pernah bilang Tuhan lupain saya. Tidak, sekalipun kau dalam jurang kematian, dalam kejatuhan dosamu yang paling dalam, Tuhan mengingatmu. Tuhan peduli dengan engkau. Tuhan ingin mengangkatmu dan membangkitkan engkau kembali. Di tengah keterpurukan ekonomimu, keterpurukan sakit penyakitmu, bahkan dosa yang mengikat menindas engkau, Tuhan mengindahkanmu, Tuhan mengingat engkau. Namun engkau Tuhan telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan membuat Anda dan saya, mengindahkan Anda, mengingat Anda, dan membuat Anda hampir sama seperti dirinya, dan memahkotai Anda dengan kemuliaan dan hormat. Itu pentingnya kita setiap pagi menerima kelimpahan anugerah, kasih setia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita menjadi kuat dan bersorak-sorai sukacita di masa-masa hari kita. Karena ternyata waktu kita datang sama dia, kita disadarkan betapa Tuhan melihat kita berharga. Tuhan telah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Ayat berikutnya bilang gini, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Anda dan saya. Saking berharganya engkau dan aku di mata Tuhan. Itu mahkota bicara soal otoritas. Semua yang di bumi ini diletakkan di bawah otoritas Anda dan saya. Dan ada satu tujuan penting, jangan sombong. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dengan kata lain, kita harus ingat, otoritas itu diberikan supaya mempermuliakan nama Tuhan. Dan ketika otoritas itu digunakan oleh kita, sekalipun kenyataannya Tuhan
Kok begini kenyataannya kalau aku punya otoritas? Karena kita belum menyadarinya. Ketika Anda dan saya menyadari betapa Tuhan mengindahkanmu, Tuhan memperhatikanmu, Tuhan peduli, Tuhan mahkotai engkau dengan hormat dan kemuliaan, segala sesuatu diletakkan di bawah kakimu, engkau akan mulai menyadari ini dan mulai timbul iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Aku berdoa saat ini Bapak Saudara, iman timbul dalam engkau ketika engkau mendengar firman ini. Jangan putus asa, jangan menyerah. Jangan biarkan pandemi dan resesi menindas engkau. Engkau yang harus mendominasi keadaan ini. Begitu banyak kesaksian yang saya dengar. Di tengah ekonomi yang sedang begini, justru ada orang-orang yang malah mencuat, booming bisnisnya saudara. Karena mencari Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Semua yang dicari bangsa-bangsa, makanan, pakaian, halo, semua yang Anda perlukan di bumi ini. Engkau jangan cari semua itu, carinya Tuhan. Amin Bapak Saudara. Wow, Alkitab luar biasa. Engkau dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Itu konteks yang sama. Apa gerangan manusia sehingga Tuhan mengindahkannya? Kau dibuat hampir sama dengan Allah. Wow. Berikutnya saudara, ini bagian terakhir, masih konteks yang sama. Kalau pagi-pagi Tuhan datang, apa gerangan manusia sih datengin kita, kita berharga, diindahkan, dipedulikan, hampir sama dengan Allah diciptakannya. 144. Ini juga penting ya Bapak Saudara. Mazmur 144. Ayat 1 bilang gini, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Padahal kalau Anda baca ayat 4, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Manusia yang begitu fana seperti angin, tapi Tuhan perhatikan. Tuhan perhitungkan, kata pemazmur. Ini Daud yang ngomong Bapak Saudara. Dan dalam konteks ini saudara masih sama. Untuk apa Tuhan perhatikan? Untuk apa Tuhan perhitungkan? Dan bagaimana cara Tuhan memperhatikannya? Tadi masih konteks yang sama. Ketika engkau datang menikmati kasih setia Tuhan, bukan hanya kasih setia, ternyata Tuhan mengajar tanganmu untuk bertempur, jari-jarimu untuk berperang. Dia jadi tempat kubu pertahanan, tempat perlindunganmu, kota benteng dan penyelamatmu, perisai tempat perlindungan, dan menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasamu. Tadi semua ditaklukkan di bawah kaki saudara dan saya. Otoritas. Dia mau ajar saudara berperang. Bagaimana menghadapi resesi ini. Dia mau ajar jari-jari saudara. Dia tunggu setiap pagi. Tapi apakah kita mau datang, dengar-dengaran dia bicara, baca Alkitab kita, doa, sembah, worship, angkat hati, angkat tangan, bersyukur kepadanya. Bukan cuma itu, kalau Anda perhatikan, di tengah-tengah kita berjumpa dengan dia, ketika kita tahu dia begitu perhatian sama kita, jangan bilang kita nggak diperhatikan, kita nggak diperhitungkan. Alkitab bilang engkau memperhatikan, engkau memperhitungkan. Sekalipun aku seperti angin fana, seperti bayang-bayang yang lewat. Untuk apa? Inilah kesempatan kita berdoa dan berkata, ulurkanlah tanganmu, kata Mazmur 144 ayat 7. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Bapak Ibu, ini banjir sedang melanda manusia di seluruh bumi. Nggak ada yang luput. Tapi ada harapan ketika engkau jumpa dengan dia di pagi hari itu. Kau bisa berkata, ulurkan tanganmu Tuhan, luputkan aku dari banjir. Kalau Anda baca ayat 10, engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja. Kepada Anda dan saya, tahukah Anda bahwa Anda adalah raja-raja bersama Yesus? Dia raja segala raja. Tapi Anda dan saya raja-raja kecil, dia raja yang terbesar, betul? Karena kita akan memerintah, kita sedang disiapkan di bumi yang sementara ini untuk kelak memerintah bersama dia di langit dan bumi yang baru. Kemenangan diberikan kepada Anda dan saya.
Bukan cuma itu, ayat 11 berkata, bebaskanlah aku daripada pedang celaka. Wow, pedang celaka sedang membantai umat manusia besar-besaran. Ini pandemi, kita nggak tahu. Mungkin vaksin baru bisa tahun depan, atau bahkan pertengahan tahun depan. Ada yang bilang sampai mungkin 2 tahun lagi baru selesai orang menerima vaksinasi. Dan masih ada lagi yang memprediksi mungkin ada yang lebih ganas lagi nanti ke depan. Bapak Ibu, satu-satunya tempat perlindungan hanya di dalam Tuhan. Ayo, jangan khawatir, jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan takut. Gunakan kesempatan yang firman Tuhan bilang. Gimana supaya Anda bisa bersorak-sorai, bersukacita di masa-masa hari-harimu ini, bahkan seumur hari-harimu. Kalau engkau berjumpa dengan kasih setia Tuhan, nikmati Dia. Di situ Dia mengajari tanganmu, jarimu untuk berperang menghadapi semua yang sedang ada di hadapan kita. Amin, Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Sungguh menguatkan Tuhan betapa pentingnya kami dipuaskan oleh kelimpahan kasih-Mu. Karena ketika kami berjumpa Engkau, khususnya di pagi yang Kau katakan, atau anytime kami ada yang bangun di jam berapapun, pertama kali kami dipuaskan oleh rupa Tuhan. Menikmati setiamu, diajari tangan kami, jari kami untuk berperang menghadapi hari-hari yang berat ini di tengah situasi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin menanggapi kehadiran-Mu. Tiap pagi Engkau datangi kami karena Engkau berkata kami berharga. Kau perhatikan, Kau agungkan Tuhan Yesus, agung dalam pandangan-Mu. Oh, Kau perhitungkan kami Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus ajar kami untuk menanggapi kehadiran-Mu dengan haus. Setiap kali Engkau datang, kami sudah standby di sana Tuhan. Karena kami tahu ini bukan hanya untuk Engkau, justru untuk kepentingan kami. Tuhan pengen mengasihi, pengen melimpahkan kasih, anugerah hikmat-Nya, sehingga kami bisa bersorak-sorai, bersukacita, sekalipun di tengah pandemi. Sepanjang hari-hari kami, bahkan ketika pandemi ini berlalu pun, kami tahu di dalam hadirat-Mu ada sukacita melimpah, ada nikmat senantiasa. Dalam firman-Mu itulah kami dipuaskan, dikuatkan, dihidupkan kembali, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, sehingga hidup kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan. Apapun persoalan kami hari ini, penyakit kami sudah sembuh oleh kuasa firman-Mu. Kelemahan, keletih, lesuan, kecemasan, ketakutan pergi dari hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau hidup di dalam kami oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat ini dan percaya, sama-sama kita katakan amin.